kita akan dengarkan untuk Mbak Revo memaparkan apa sebetulnya persiapan apapun rencana dari pameran Jiwa Merdeka ini. Silakan Mbak Revo untuk menjelaskan. Oke, terima kasih Mas Eko Bandi. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir dan tamu-tamu lainnya. Cek. Terima kasih untuk Mas William Robert dan Bang Aidul Usman yang sudah mendukung pameran tunggal saya. Di sini mungkin kalau prosesnya di video itu sudah menjelaskan sedikit ya. Awalnya sih sebenarnya dari setahun yang lalu Bang Aidil itu pengen banget saya melukis mural, gitu ya Bang Aidil ya. Tapi akhirnya saya bilang aduh gitu kan belum deh gitu loh. Akhirnya mural itu dikerjakan sama ya teman-teman kita rame-rame semua. Oh terus aja Bang Aidil ngejar saya nih gitu kan. Ayo Revo buat lagi hapus ini mural. Terus saya tetap dengan mural karena saya jujur aja saya belum pernah mengerjakan mural. Saya mengerjakan mural itu hanya untuk sekolah saya aja. Saya kebetulan punya TK dan itu hanya skalanya juga kecil ya gitu kan. Jadi buat saya aduh ngerjain mural gitu kan. Akhirnya saya ngobrol sama Bang Aidil gimana kalau kita rubah kanvas gitu dengan ukuran yang sama nih tapi kanvas gitu kan. Terus akhirnya Bang Aidil setuju, ya sudah gitu kan. Kita kerjakan. Berjalannya waktu lagi, oh kenapa kita nggak set sekalian untuk pameran tunggal gitu kan. Ya akhirnya ya juga ya kenapa nggak sekalian juga gitu kan. Terus akhirnya dari pesona coba Mbak Revo kalau di museum gimana gitu. Boleh juga sih gitu ya. Udah akhirnya nego dengan museum dan akhirnya dapat tempat di museum. Itu awal prosesnya terciptanya 4 kali 20 meter. Harusnya 4 kali 24 meter, tapi kayaknya pas lihat ruang pamernya juga nggak memungkinkan untuk 4 kali 24, akhirnya 4 kali 20 meter. Nah berjalannya itu ketemu lagi sama Mas William di M Block, ngobrol-ngobrol lagi gitu kan. Tadinya saya sih yang nelpon Mas William, Mas bantu aku dong di tunggal aku, kan kemarin udah kan yang kemarin belum terlaksana kan sudah saya dihadir sana, Mas William bantu saya juga kan belum terlaksana gitu. Akhirnya ketemu di M Block dan Mas William bilang ya udah ikutan gitu kayak gitu. Jadi semua berjalan begitu aja dan akhirnya terjadi peristiwa 4 kali 20 meter di museum. Ya oke Mbak Revo, ada nggak hal yang menurut Mbak Revo ini sesuatu yang berbeda terutama dalam proses, barangkali Mbak Revo bisa jelaskan apa yang Mbak Revo rasain? Ya pasti sangat berbeda karena saya belum pernah melukis sebesar itu, paling besar saya melukis di 3 meter gitu. Jadi kesulitannya pasti ada, tapi karena dilakukannya dengan sukacita dan dikelilingi teman-teman yang luar biasa, jadi ya asik aja ya gitu. Jadi lebih dapat moodnya tuh lebih dapat gitu. Saja. Ya, baik. Mungkin kita mulai dari Bang Aidil untuk memberikan pendapat soal pameran Jiwa Merdeka ini Bang Aidil, baik di proses ataupun di konsepnya. Silakan Bang Aidil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi begini, sebenarnya proses dari Revo ini memang waktu itu ya seperti apa yang dibilang Revo tadi di awal sampai tahun yang lalu ya. Saya mendorong dia melukis mural karena ada satu spot di Gembrong itu cukup menarik ya, tapi sifatnya temporary wall gitu. Jadi di Gembrong itu dinding yang di sana itu diperlakukan secara temporer ya, jadi bisa dibongkar pasang, dihancurkan lagi. Tapi intinya jejak dari perjalanan karya itu kan selalu hari ini ya, dokumentasi itu penting. Makanya proses dari penciptaan karya Revo ini sebenarnya tidak ubahnya seperti mural sebenarnya. Karena dalam sejarah itu juga pernah ada dilakukan oleh Pablo Picasso ya dengan Guernica-nya, ya Guernica, Jackson Pollock juga melakukan ya, karena
abstrak action painting itu kan dimulai, istilah action painting itu dimulai dari eranya Pollock ya. Ya, itu bisa kita lihat di literasi dalam itu, kita bisa baca literasi Pollock dan menaklukkan ruang besar, bidang besar. Jadi di waktu apa yang terjadi di museum ini kan sebenarnya menariknya kita melihat sebagaimana Revo menginvestasikan energinya ya dalam tindakan melukis, ya kan, dalam tindakan melukis. Saya lebih melihat itu kanvas besar dengan 4 kali 20 meter itu kan bukan persoalan yang gampang kalau dia tidak punya kesiapan. Makanya di waktu dia mulai dengan rencana itu ya saya membuat posisi tawar kepada Revo. Posisi tawar itu yang saya dorong karena ini akan beresiko ya. Kalau kita dorong-dorong aja, kalau saya di dalam tidak melakukan posisi tawar, bagaimana ini akan terjadi ke depan? Ini tentu akan banyak yang menjadi korban dari apa yang dilakukan. Tapi dari proses berjalan dan Revo itu yang saya bilangin, energi dia menginvestasikan tenaga, pikiran, perasaannya dalam sebuah peristiwa, katakanlah itu peristiwa melukis secara langsung. Karena istilah action painting itu kan abstrak, itu kan kita kenal ya, banyak beberapa pelukis abstrak di waktu dia bekerja di studio dan dipamerkan itu kan sangat berbeda di waktu dia action yang dimana publik bisa terlibat ya secara langsung, secara emosional ya, melihat, mengamati atau bahkan mencibir ya dalam tindakan-tindakan melukis itu. Tapi seorang pelukis abstrak yang seorang Revo, saya melihat ada spirit duka cita ya, ada semangat bagaimana dia merayakan itu dari obsesi ya. Mungkin 1 tahun yang saya ganggu ya untuk itu, mungkin itu yang menyemangati. Ini bukan persoalan tenaga aja, bagaimana energi dia dalam pengertian fisikal, tapi juga bagaimana energi dia secara spiritual itu sangat terlihat ya di dalam karyanya itu. Ya, karena konsekuensi dari peristiwa itu dia bisa layak dipamerkan atau tidak layak dipamerkan atau mendapat cibiran. Itu konsekuensi yang akan dihadapi oleh seorang pelukis di dalam kalau saya mengatakan ada penaklukan bidang kanvas atau ruang dalam momen selama 3 hari itu yang saya lihat dari kerja Revo. Di samping tenaga, pikiran, bahkan biaya ya, akhirnya semuanya berjalan dengan saya juga tidak melihat tegangan-tegangan bagaimana Revo menghadapi situasi itu dengan persoalan finansial, dengan persoalan lain-lain ya, semuanya seperti enjoy ya. Ya, selama 3 hari saya hadir di dalam proses bagaimana Revo melukis itu. Saya melihat dan saya akhirnya ya ada rasa bangga gitu juga. Ya, sewaktu saya ikut terlibat dalam proyek ini, saya juga ada rasa kepuasan. Ya, semuanya kita rencanakan, semuanya terukur gitu. Masalah konstruksi, bagaimana mendisplay, bagaimana ya alhamdulillah semuanya terukur. Cuma ada hal-hal kecil yang masih mengganjal sih sebenarnya. Saya yang paham juga ya, sebenarnya ada pertimbangan-pertimbangan, perhitungan-perhitungan secara konstruksi yang mungkin ya bisa dilihat itu di waktu itu udah jadi, wah kok jadi begini, mestinya begini ya kan. Tapi itu sangat wajar ya. Tapi saya puas dengan bergabung dalam proyek Revo ini. Ya, ini bagi saya mungkin ini sebuah sejarah juga ya. Sejarahnya itu sejarah di mana waktu bertemu ya, sebuah momentum ya, sebuah momentum mungkin dia direncanakan atau tidak direncanakan, tapi maksudnya kenyataan itu hadir di Revo dengan semangatnya untuk bisa mewujudkan sebuah karya yang sebenarnya
mungkin bagi dia juga mimpi ya, mungkin bagi dia juga tidak pernah terbayang ya, karena kalau kita lihat, mungkin kalau kita lacak jejak-jejak sejarah abstrak di Indonesia, katakanlah ya karya dengan sebesar itu mungkin ya hampir bisa dikatakan, kalau panjang ada ya, panjang mungkin ada, panjang ya standar kanvas yang panjang tinggi 100 atau 2 meter, tapi yang 4 meter saya pikir ini bukan, dengan volume ya, sampai 80 meter persegi ya, ini saya pikir ya cukup besar. Dan intinya ya inilah kita melihat bagaimana energi itu bekerja, kekuatan itu bekerja, ya kan, ya akhirnya bisa kita lihat, ya kan. Kalau masalah bentuk apa itu kan subjektif sekali kita menilai, karena karya itu kadang-kadang bisa hadir secara memberi resonansi kepada kita, kadang-kadang pada momen-momen tertentu, kadang-kadang dia bisa berjarak gitu. Itu sangat relatif. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Edil. Bang William harus cerita nih sekarang. Apa menurut Bang William sehingga Bang William kemudian menentukan untuk fokus di hal woro-woro di kerja pameran Mbak Arifo ini? Silakan Bang William. Apa yang menarik di peristiwa ini menurut Bang William sehingga Bang William merasa perlu untuk mendesain publikasinya? Bang William menyediakan waktu, menyediakan tenaga, menyediakan pikiran untuk mensupport pameran ini. Terima kasih teman-teman senior dan semua, maunya ya Sabtu diskusi gitu. Tapi paling tidak memang kita harus terus bergerak ya. Kalau mau cerita proses ini banyak banget, kita bisa nginep kita di sini. Tapi bahwa bosen akhirnya mau bergabung di sini, itu juga kalau di Jembreng banyak sekali. Jangan woro-woronya itu. Awalnya woro-woro, akhirnya jadi playmaker juga. Oke, akhirnya jadi terlibat banyak banget. Nah itu juga terima kasih buat Revo untuk ini. Bicara Revo aspeknya banyak ya, aspek timing ya. Hari ini di masa kayak gini ya, di masa kita cuman main di handphone saja, tiba-tiba ada pagelaran ini besar ya, tentu silakan mengukurnya dari berbagai aspek ya. Tapi bahwa berani-beraninya menelpon juga saya selalu ingat tuh. Saya agak songong juga kalau ditelepon orang kan, saya agak-agak belagu dikit ya. Kira-kira. Tapi bahwa hadirnya pameran ini saya clear katakan bagi saya penting gitu ya. Untuk Jakarta lagi-lagi bagi saya penting. Untuk lebih naik lagi jangkauannya atau range-nya ke Indonesia, saya pikir Revo sudah memulainya. Gitu. Saya mengikuti ini cukup lama, seni rupa di kita. Jakarta hari ini seperti apa? Saya dulu menjadi penonton seni rupa Jakarta rutin banget dari Basuki Abdullah pameran di tim itu, saya nyuri coklatnya sama om saya di belakang. Karena di depan nggak boleh masuk kan anak kecil, menteri-menteri ibu tin segala macam, akhirnya masuk dari pintu belakang dari planetarium, nyolong coklatnya malah gitu. Oke, kembali ke Revo didukung semesta. Keinginannya atau impiannya itu sungguh didukung semesta. Jadi pada titik ini saya menggarisbawahi hari ini dunia itu dimenangi oleh para eksekutor daripada pemegang teori atau wacana. Saya tidak merendahkan satu duanya ya, tapi bahwa kalau lihat orang-orang sukses hari ini memang eksekutor. Di sisi ini saya lihat, dia mau mengeksekusi sesuatu. Akhirnya kami pun bicara, apa sih maunya, apa segala macam. Dan akhirnya ini perlu saya ceritakan bahwa proses ini pun melalui bincang-bincang yang cukup ketat ya, kita hingga larut malam pindah tempat dari ngopi sampai pecel ayam. Tapi bahwa pentingnya narasi
pentingnya mengetahui sejarah Revo, apa segala macam, sampai cerita-cerita yang sungguh empirik. Artinya itu nanti teman-teman bisa olah dalam artis talk atau apa, bahwa pengalaman empirik Mbak Revo juga ada di situ. Banyak hal yang menjadi tertarik tanpa bermaksud menyentil atau mau bicara gender. Di April perempuan tangguh 4 kali 20 meter di saat kita masih pada teriak sana sini, males apa, merasa pandemi ini adalah kiamat dan seterusnya, tiba-tiba wow, dia datang, enggak mas, saya mau mas, pokoknya setiap kita baru ngomong dikit dibantai sama dia. Dia semangat banget, bukan dibantai, dia langsung jawab aja, belum dia telah dulu omongan itu, saking semangatnya gitu. Jadi saya sungguh hari kita habis ngobrol di M-Block itu, ini orang boleh ini. Revo lahir dari ayahnya seorang pelukis yang saya kenal, ya, itu anggota SIM ya. Jadi dari Asri juga, 8 anaknya dididik jadi pelukis. Ada akademi seni rupa di rumahnya loh. Ke-8 itunya itu ini. Jadi banyak cerita tentang Revo ini, akhirnya ia menjadi pelukis. 25 tahun sudah berkarya, harusnya berpameran tunggal di Hadi Prana dan depending, dan mendapat kesempatan di museum. Sekali lagi saya katakan, di Museum Nasional Indonesia. Jadi kalau seni rupa itu, kalau bilang museum itu kan, kita kan Galeri Nasional itu kita rubah jadi galeri negara ya. Jadi padahal dalam CV itu Museum Nasional, wah gila juga tuh, keren gitu, sangat keren. Ini impian saya, malah Revo duluan. Jadi Revo tangguh, dan Woro Jarwo itu hadir waktu mau dukung Revo. Padahal kita bosan itu memang ya kita kan kita kan semua seniman. Saya, Krisna Eta, Skartaji, Uli dan lain-lain seniman, kita bikin bosan itu hanya ingin terlibat ketika diajak dan merasa ini perlu dibantu. Bukan dibantu ya, ini perlu kita terlibat. Tapi bahwa saya mengatakan kami yang berterima kasih bahwa ini catatannya bahwa Revo keren dan inspiratif dan lain-lain. Woro-woro, ini saya jawab lagi sekali, medsos hari ini itu sebentar-sebentar Jogja Bali gitu. Begitu yang ada yang lumayan rajin Mas Ireng tuh. Ireng Halimun Mas. Ireng Halimun ini kadang saya suka, dia rajin, Fitraja juga. Tapi bahwa seni rupanya itu Mas disikat ini. Jadi akhirnya jaringan Woro-woro atau Jarwo itu hadir berawal dari pameran Mbak Revo, dan bagaimana masifnya kita, itu juga pernah dibahas sama Mas Ireng, kita mengambil tempat di medsos, dan kalau dikumpulkan itu mungkin like-nya ribuan gitu, karena sekian ada 9 orang atau apa itu yang upload gitu. Jadi itu yang belum pernah dilakukan oleh Purpa Jakarta. Hari ini medsos itu memang menjadi penting. Hari-hari ini penting sekali, dan cukup berhasil ini untuk dalam hari-hari pertama Jarwo bekerja ya, jaringan Woro-woro itu bekerja. Jadi hadirnya Jarwo itu adalah kalau ada teman yang memang jadi anggotanya itu, ya kita wajib mengupload bahwa ini nih, ada Mas Eko Banding nih pameran, ya kita serbu tuh medsosnya gitu. Sehingga puji Tuhan, alhamdulillah, karena mutual kawan kita di dalam medsos itu silang. Misalnya saya Mas Eko, saya punya teman 5.000, Mas Eko 5.000, tapi mutualnya paling 500 orang gitu. Sehingga kalau saya medsos itu 1:10 ya teman-teman ya, 1:10. Jadi satu orang lihat itu sama dengan 10 itu. Jadi kalau Anda di like 10, karena orang lihat belum tentu like gitu. Jadi makanya Jarwo itu perlu. Dan kita sudah berhasil melakukan itu. Jangkauan tentang berita pameran ini pun cukup baik, dan kita akan maju dengan Jarwo. Tapi sekali lagi, Revo sudah menjadi inspirasi penting, terutama Jakarta. Teman-teman Jakarta, Revo bisa, kita juga harus bisa.
teman-teman lain, ayo museum atau apapun bikinlah yang keren seperti Revo. Itu dulu Mas. Oke, terima kasih. Ada hal yang menarik ini yang dikerjakan Mbak Revo, Bang Edil dan Mas William. Mereka mewakili atau paling tidak berstatement inilah Jakarta. Ini hal-hal yang mungkin berusaha untuk dirubah ke depan ya. Jadi betapa concern Bang Edil dan Bang William mendampingi Mbak Revo. Bang William dia mendampingi di masalah publikasi, dan Bang Aidil mungkin mendampingi di masalah teknis, masalah konsep. Jadi memang ada mereka yang mendukung Mbak Revo untuk pameran ini. Sekarang saya mau tanya Mbak Revo nih, ini proses 3 hari itu eksekusinya tentu ada persiapan sebelum pameran, mungkin hubungannya mungkin dengan hal-hal teknis atau hal untuk pengadaan segala macam. Ini kan kadang-kadang membuat kita ketika menyiapkan pameran itu kan menjadi keluar energi banyak, Pak. Nah, ini terjadi bisa sampai tereksekusi, dan mungkin banyak ya teman-teman yang saat itu mendukung terjun langsung ke lapangan. Mungkin teman Bang Edil, teman Bang William, terus teman-teman Mbak Revo sendiri juga banyak. Apa perasaan Mbak Revo setelah pameran ini terjadi? Ya, pameran ini terjadi. Artinya proses itu seberapa penting sih buat Mbak Revo, proses eksekusi 3 hari? Silakan Mbak. Yang menarik dari suatu terciptanya karya adalah proses. Karena buat saya setelah sampai ruang pamer itu udah bukan milik saya lagi, sudah milik publik. Jadi waktu proses itulah yang benar-benar saya nikmati. Dan sampai terjadi proses melukis itu juga waktunya begitu cepat ya. Kadang saya sendiri juga nggak nyangka sampai saya duduk di sini di Museum Nasional, saya bisa pameran tunggal di sini. Benar kata Bang Aidil, ini seperti mimpi buat saya gitu kan. Prosesnya begitu cepat, benar ya Bang ya, gitu. Sampai saya nggak tahu udah hitungan menghitung hari gitu ya, menghitung hari yang artinya ya termasuk juga dari finansial itu sendiri yang kadang waduh begitu. Tapi ya bismillah aja, bismillah semuanya. Oh kurangnya ini, ternyata ada lagi rezekinya. Oh kurangnya ini, karena berawal juga dari saya tidak punya dana gitu kan. Jadi berawal dari situ, oh kita perlu dana segini, ternyata kita dapat segini, oke deh cukup gitu. Ternyata pas masuk ke Museum Nasional itu juga berbeda lagi gitu. Jadi karena prosesnya begitu cepat, dan untungnya saya juga nggak tahu ya kenapa saya nggak merasa panik seperti Bang Edi bilang. Saya enjoy, saya nggak merasa nggak merasakan apapun, enjoy aja gitu loh. Malah waktu saya melukis hari pertama saya cuma tidur 2 jam. Kenapa? Bukan karena saya nggak bisa tidur, karena anak saya minta tolong, saya beli hard disk baru, saya minta settingin di komputer dia. Berhasil, dia coba hard disk dia, hilang datanya semua. Jam 2 pagi dia nangis, data-data untuk kuliah dia hilang semuanya. Ya tetap aja saya seorang ibu yang tetap memeluk dia, oke nanti mama atasin gitu, kayak gitu. Akhirnya saya cuma tidur 2 jam gitu kan, jam 4, jam 6. Ya tapi ya saya juga nggak tahu, nggak merasa juga, saya nggak merasa apa ya, atau karena energi dalam diri saya yang begitu kuat kali, jadi saya nggak merasa capek, nggak merasa ngantuk. Hari pertama malah saya bisa selesai menutup semuanya. Buat saya itu sampai saya selesai lihat, wih kok bisa ya gitu loh, karena saya cuma tidur 2 jam gitu loh. Tapi buat saya ini benar-benar luar biasa. Saya sendiri selesai saya melukis, saya lihat duduk di ruang display, saya lihat karya saya, bisa ya saya melakukan ini. Saya sendiri nggak percaya dengan apa yang sudah saya lakukan, kok bisa ya gitu loh saya melakukan ini gitu. Karena benar-benar saya nggak bisa berkata apa-apa lagi gitu loh. Proses itu begitu, dan saya juga nggak merasakan kepanikan, kekhawatiran. Sampai juga saya bilang ke teman-teman, saya melukis bukan buat mereka karena woro-woronya kan udah gencar nih gitu loh.
Uroronya udah kecat, publikasinya udah oke, tapi saya nggak merasa beban gitu, karena saya juga bilang ke teman-teman saya melukis ini untuk diri saya sendiri, bukan buat orang lain. Tapi pas sampai ruang pamer itu baru buat publik, dan jadi ya saya melakukannya ya begitu aja gitu. Oke, Mbak Tapi Revo. dasarnya tetap sudah ada. Ada yang menarik. Ini kan bidangnya 4 kali 20 meter. Kebanyakan mungkin banyak dari teman-teman atau bahkan orang melihat sepintas, ini cat yang dipakai apa? Banyak beribu, oh ini cat tembok. Tapi ternyata Mbak Rivo tidak pakai cat tembok. Apa pertimbangannya? Oh, gini, saya tuh dari kecil mungkin karena papa saya perupa, saya biasa pakai media tuh yang bagus. Jadi kalau saya nggak pakai media bagus, saya tuh kesel, bawaan saya tuh marah gitu loh. Jadi waktu pembuatan kanvas pun itu bener-bener saya perhatiin, bener-bener saya tongkrongin gitu. Jadi kayak pas ada Bang Aidil bilang, udah kita coba pakai, Bang Aidil punya cat Moilek banyak. Saya bilang, enggak Bang, saya nggak tertarik dengan cat Moilek gitu kan. Saya nggak bisa, saya bilang gitu. Walaupun juga Mas William, enggak Moilek udah standar gini-gini, enggak. Tetap saya diem, saya bilang saya nggak bisa. Akhirnya saya ngomong sama Mas Eko, saya nggak bisa, saya mau pakai cat yang biasa saya pakai untuk melukis. So ini juga karya saya gitu loh. Kenapa? Buat saya media itu suatu kenyamanan sendiri. Gimana bisa saya melukis dengan baik kalau saya sendiri juga nggak nyaman dengan media yang saya pakai? Itu aja Mas. Oke, terima kasih Mbak Rivo. Mas William mau nambahin? Silakan Mas William. Yang harus sebenarnya, sorry Bang Aidil, saya ambil mic dulu. Selain proses awal Bang Aidil terutama dengan Mbak Revo di niatan itu, tapi teman-teman harus kita semua ada yang paling penting adalah dengan siapa bekerja sama, bagaimana bekerja sama. Karena ternyata Revo akhirnya menyeleksi kita ya, saya diseleksi untuk masuk gitu, atau kita artinya gini. 3 profesional, 3 komunitas profesional yang dipilih Revo memang akhirnya bisa mendukung ini semua berjalan lancar. Kalau teman-teman tahu, ini cukup berdarah-darah ini. Tapi bahwa saya juga harus, kalau lihat kalau ada di sini malam-malam mungkin suara teriakan saya sampai Monas sana kedengaran nih malam. Jadi kami akhirnya mau katakan bahwa apapun ide hari ini, bekerjalah dengan profesional, ajak teman-teman kita mulai cari tahu teman kita ini siapa, bisanya apa yang maksimal. Saya apresiasi partner saya, founder saya, sama-sama founder Bosen, Krisna Eta itu, kita berjibaku untuk, karena desain ini begitu pentingnya, desain Revo ini kita nggak main-main, kita benar-benar, dan itu satu pintu, nggak boleh ada pintu lain lagi. Krisna, tepuk tangan juga buat Krisna ya, dia video dan segala macam. Bang Jol ini pendiam, nggak banyak omong, kameramen dan membuat video dan sebagainya. Artinya apa? Semua ide bagus, letak lagi pada bagaimana mengeksekusinya. Hari ini orang detil banget melihat kita. Memang masih ada kekurangan ya, karena memang minim banget waktu yang ini. Tapi bahwa eksekusi sesuatu memang harus maksimal. Bang William, apa dengan begini Bang William mau bilang bahwa pameran hari ini sebaiknya dikerjakan oleh tim, nggak bisa dikerjakan personal oleh pelukis sendiri. Iya, dengan kalimat lain lagi, mungkin pastinya kita bisa mendapatkan banyak bantuan ya, teman-teman yang berniat atau apa. Tapi kan akhirnya harus tetap skala ini atau event ini perupa akan tahu sebaiknya dengan siapa gitu ya, sehingga tidak cita-cita Mbak Revo itu benar-benar ini, dan kami berbicara waktu, kualitas, dan menerima semua, kalaupun terjadi sedikit saya keras atau apa segala macam kita harus terima dan segala macam, bahwa tapi ujungnya adalah bagaimana hasil yang terbaik. Kita WA tuh bisa sampai jam 4 pagi, jam 5 masih teleponan, ini baru kerja loh, baru selesai desain, dan semuanya karena profesional mau. Krisna Eta mungkin sampai
harus makan kambing dan kolesterol naik, dan kami bekerja dia di mana dan saya di mana pun bisa 3 tempat, dan habis itu saya harus WA ke sana kemari, dan iklim kerja kayak gitu itu harus banyak juga di Jakarta. Teman-teman total untuk ini nggak usah lihat kiri kanan lagi, kalau memang diminta untuk terlibat total gitu. Dan sekali lagi harus bahwa memang Revo ininya ya fokusnya, jadi saya tidak bisa mendesain ini, saya enak-enaknya jadi saya yang keluar ya Revo. Makanya awalnya saya bilang tolong foto tanganmu ini dan menjadi ikon ini, dan itu kita stabil mengeluarkan ikon ini. Jadi itu semua terkonsep. Jadi teman-teman, kita nggak kekurangan ahli atau orang punya kebiasaan, tapi bagaimana how to organize kebiasaan-kebiasaan ini. Jadi Bapak, tim inti akan terbentuk, semua bekerja di bidangnya, tentu nanti kita saling mengawasi, terutama saya akhirnya mengawasi dari awal sampai habis. Sampai Budi Karmanto bercandain, kalau Mas William yang ngawasin siapa? Tapi Bapak, intinya saya apresiasi teman-teman, keren, support dari teman-teman yang hadir juga, malam pembukaan kita foto-foto di depan. Jadi Jakarta masih punya itu, kita masih punya itu. Tapi bahwa event besok mungkin saya nggak terlibat atau apa, mungkin sudah memang tergantung orientasi, tergantung mau tembak apa, visinya apa. Atau kalau ini kan saya kebetulan cocok dan saya lihat ada sesuatu yang bisa dia sampaikan. Jadi memang 3 tim ini hari itu melihat sangat berniat untuk membuat ini baik adanya dan memberi semangat. Yes, Revo, kamu bisa. Gitu ya. Oke, terima kasih Pak William. Mungkin kita buka pertanyaan barangkali ya. Silakan teman-teman yang mau bertanya atau ngasih pendapat soal pameran Jiwa Merdeka ini, baik prosesnya ataupun konsepnya atau apapun lah, ataupun hanya sekedar memberikan penilaian. Silakan. Ini suatu langkah yang baik ya. Dalam satu pameran tunggal memang perlu adanya tim supaya pandangan itu bisa tampil dari utuh. Pertanyaan saya gini, ketika saya lihat poster-poster itu, ada poster mereka yang sedang seperti meretang tangan, tapi itu lukisannya saya lihat dalam nggak ada gitu. Apakah itu lukisannya dipecah menjadi satu-satu, atau lukisan itu digabung menjadi? Maaf Pak Munadi, kurang jelas Pak, bisa maskernya dibuka Pak? Oh, kurang jelas ya? Kurang jelas. Terima kasih. Ada lukisan yang saya cari-cari di poster itu kan ada terbentang lukisan panjang ya yang mereka lagi meretangkan tangan. Tapi saya cari kok di galeri di ruang pameran tidak ada. Apakah itu lukisannya dipecah menjadi 3 atau 4 atau 5? Apakah memang itu lukisannya sudah dikoleksi orang lain atau memang ketika pembukaan ada lalu langsung dibawa, karena saya waktu pembukaan tidak hadir. Sekian, terima kasih. Mungkin Mas William kali yang harus jawab ya. Ya. Sepertinya pertanyaannya kepada poster gede yang ada di depan itu ya? Iya. Jadi kami tim desain, saya sama Krisna Eta memutuskan karya-karya dari Revolita yang dia kirim, yang sebenarnya ada di pameran di situ, itu kita satuin jadi image saja, background dari. Jadi yang depan itu bukan karya yang bukan sebuah karya, tapi kami membuat menyambungnya menjadi background. Itu sebenarnya kalau dilihat lebih detail, ada penggalan lukisan yang uang, ada penggalan lukisan yang gunungan, yaitu berapa lukisan kita satukan gitu. Jadi dia kita putuskan karena gini, ini kan pameran di yang besar itu kan dieksekusi di sini. Sementara kami harus tetap woro-woro bahwa lukisan itu besar. Tentu nggak boleh pakai karya orang lain dong. Nah, makanya akhirnya kita bilang Mbak Revo tolong kirim lukisannya ini untuk kita jadikan image. Yang penting itu tetap karyanya Mbak Revo. Akhirnya kita pilih sekitar 8 atau 9 karya dan kita kalau di foto montase lah. Jadi kita sambung menjadi background seolah-olah itu kanvas besar dan itu memang karya dia. Nah, itu secara desain ya. Jadi Mas Munadi, makasih udah dicari-cari lukisan itu, mungkin pesona grafisnya bagus juga. Itu dari kami yang menata itu. Jadi yang di depan itu sebenarnya 9 karya Revo disatuin gitu. Itu Mas, apa Bung Munadi? Pertama
selamat untuk Mbak Revo atas pameran Jiwa Merdeka, untuk Bung William dengan Bosen 2020, Bung Aidil. Kenapa saya sebutkan satu persatu? Karena ini rangkaian dari peristiwa ini. Jadi saya mengapresiasi kerjasama ini, kerja bareng yang mungkin teman-teman belum saya sebutin, tapi ini menjadi tim, walaupun bukan tim yang dibentuk secara khusus, tapi tim sambil jalan. Saya pikir ini menjadi kekagetan bagi ruang publik. Jiwa Merdeka, saya pikir Mbak Revo sudah menemukan kemerdekaan dalam berkarya selama 3 hari. Itu yang ditunjukkan oleh Mbak Revo. Bukan ingin menjadi sesuatu yang baru sebenarnya, tapi melihat potensi atau melihat kondisi hari ini dengan karya yang begitu besar, problem yang begitu besar hari ini, Mbak Revo mampu menantang itu menjadi sesuatu karya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat ini juga yang menjadi kekuatan, di samping kekuatan karya sebagai Revo, tapi kekuatan orang-orang yang sekitar Mbak Revo itu juga menunjukkan eksistensi yang luar biasa. Katakanlah kita bicara media sosial, seringkali saya ngobrol dengan Bung William atau dengan Bung Aidil bahwa dari kemarin kalau kita bicara seni Jogja, Bali, Bandung begitu masif di media sosial, tapi kenapa Jakarta tidak? Pertanyaan itu. Akhirnya lambat laun dari hari ke hari, waktu yang pada prosesnya Mbak Revo itu, kenapa kita tidak bisa? Apakah Jakarta begitu egois gitu kan? Atau senimannya egois, atau memang kotanya yang egois? Ya, saya mungkin agak melenceng sedikit Mbak Revo ya, tapi gini, saya melihat ini masif yang luar biasa, baik di media sosial maupun menjadi pembicaraan. Di samping karya yang ditunjukkan oleh Mbak Revo, sebetulnya karya yang menjadi karya itu adalah karya yang 4 kali 20. Sebetulnya itu intinya kan itu lah. Tapi 4 kali 20 ini seakan-akan menjadi 100 meter atau bahkan menjadi 1000 meter karena jangkauan. Nah, ini sebetulnya karya yang tidak sekedar karya, saya pikir. Sekali tepuk tangan dong buat Mbak Revo dan tim buat menyemangati ini. Beberapa kali itu kita bicara sama Bung William bahwa Jakarta harus membuat sesuatu gebrakan yang tidak hanya dalam pameran di satu tempat, tapi pameran di media itu menjadi bom yang sangat berbeda gitu loh. Bunyinya atau apapun itu gitu loh, akan berbeda. Karena kita lihat hari ini di Jogja, siapapun yang pameran dia temannya posting, siapapun yang pameran temannya posting. Atau memang ini menjadi wacana khusus bagi Jogja gitu, karena sudah menjadi kebiasaan. Nah, yang ketiga itu mungkin menjadi catatan saya selama proses Mbak Revo yang saya ikuti ya, di media sosial. Saya mungkin sehari saya wajibin 1 kali. Jadi karena sudah masuk dalam tim Jarwo, walaupun saya nggak dicatat namanya, tapi Jarwo. Sorry, enggak, bukan ke situ, sorry. Karena kita membentuk tim bayangan. Ada yang namanya situ Jarwo, jaringan woro-woro. Jadi ini keren. Jadi sebetulnya, nah ini yang saya pikir yang keren dari pameran, selain daripada pameran karya yang 4 kali 20 itu, ada tim bayangan yang disebut Jarwo ini. Jadi saya pikir ini gendeng ini orangnya, gitu loh. Jadi sehingga pameran ini tidak sekedar menjadi Revo sebagai orang yang menjiwa merdeka, tapi kemerdekaan teman-teman juga dirasakan oleh teman-teman ini yang memiliki jaringan woro-woro ini. Sehingga pameran ini begitu yang luar biasa,
sampai orang-orang di luar Jakarta ini gitu loh, ini kok dahsyat banget gitu loh. Nah saya pikir hari ini mulai pameran ini ke depan, siapapun pameran kita boleh mengangkat isu itu, jaringan-jaringan itu, maka apapun itu yang kita sebut Jarwo ini kan sebetulnya kita ikut-ikutan aja sebetulnya. Ya Bu. Ya, tapi akhirnya menjadi saya kok menjadi seperti wajib posting tiap hari. Iya, saya kemarin udah posting, hari ini udah posting lagi pagi gitu loh. Karena hari ini supaya agar orang datang. Karena kita belajar menjadi orang yang merdeka gitu. Yang hari yang terakhir, saya baru kali lihat kali ini, atau saya nggak ngikutin Dewan Kesenian di awal-awal, tapi Komite Seni Rupa hari ini hadir dimanapun. Tepuk tangan dong untuk Dewan Kesenian Jakarta. Artinya Dewan Kesenian Jakarta, terutama seni rupa yang masuk dalam kerangka seni rupa, telah masuk, telah berada di tiap kantong-kantong atau tiap pribadi-pribadi yang ya pelaku seni yang ada di Jakarta. Saya pikir ini menjadi sesuatu yang baru ya, saya pikir ya. Bukan berarti mendiskreditkan yang lama, tapi saya kan nggak tahu gitu loh. Tapi sebagai sahabat, sebagai teman, ideal itu pernah saya katakan, Bu, bagaimana Dewan Kesenian itu tidak hanya bicara kesenian yang ada di Jakarta, karena Jakarta sendiri itu yang pameran di Jakarta bukan hanya orang Jakarta. Saya pikir ini menjadi sesuatu kebaruan bahwa belajar pameran kesenian tidak hanya dibicarakan di Jakarta ya, tapi bagaimana kantong-kantong kota penyangga Jakarta itu menjadi bagian yang harus dijamah. Mungkin itu saja, terima kasih teman-teman semuanya. Sekali lagi Mbak Revo, selamat, Anda sukses dalam pameran kali ini. Semoga ke depan akan ada lagi Revo yang akan menampilkan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ridwan Manantik. Ada yang menarik dari Bang Ridwan bahwa Bang Ridwan bisa menilai bagaimana kerja Mbak Revo ini didukung oleh tim, salah satunya Jarwo, dia dilibatkan. Dan ini adalah sebuah penawaran menurut Bang Ridwan, penawaran untuk Jakarta, bahwa setiap teman yang melakukan pameran kita bisa ajak teman untuk melakukan share, paling tidak begitu yang Bang Ridwan ya. Dan satu juga yang dinilai sama Bang Ridwan adalah merdeka. Jiwa merdeka itu dirasakan oleh semua yang terlibat di belakang eksekusi. Jadi semuanya, baik teman-teman yang hanya jadi runner untuk ngambil kuas, untuk nyuci kuas, cari air, mereka semuanya memberikan semua yang mereka punya. Jadi kita benar-benar sukacita itu yang terjadi. Bang Aidil bolak-balik datang, nanti pulang dia datang lagi. Mas William begitu juga, datang nanti dia datang lagi. Jadi semua terlibat dalam penciptaan itu. Itu yang membuat Mbak Revo menjadi kuat ya untuk melakukan itu dalam 3 hari, dan itu hanya 16 jam kalau dihitung oleh jam. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi, siapa? Oh Mas Dodo, silakan Mas. Aku udah 3 kali nih datang nih Revo. Ya, terima kasih Pak Dodo. Jadi ini acara yang aku pikir penting. Aku kan tanyaan waktu kamu datang pertama, Revo, apa yang kamu mau gambar? Tapi kamu nggak kasih gambaran apa-apa kan? Kamu cuma bilang ini hanya spontan. Tapi rupanya spontanitas itu ada 2 orang di depan nih yang muncul. Jadi aku pikir oke. Aku kan nggak bisa menyelak untuk bilang spontan bagaimana. Spontan tuh sesuatu yang intuitif. Pada saat orang kaget ini dia loncat langsung. Tapi maksudnya bukan spontan itu pasti ya. Tapi aku mau cerita satu cerita yang menarik tentang Keith Haring. Keith Haring itu seorang muralis, seorang graffiti. Itu dia hidup tahun 80-90. Jadi 10 tahun dia aktif di New York, keliling menggambar di stasiun-stasiun. Dan akhirnya dia meninggal sebagai
penderita HIV dan dia seorang gay juga. Tapi menariknya 10 tahun yang berjalan itu membuat dia dikenang terus sampai sekarang. Itu yang saya pikir, wah ini menarik nih. Jadi pernah Keith Haring ditanya sama wartawan, ini saya baca di YouTube. Keith, siapa pelukis yang paling terkenal yang kamu bangga-banggakan? Dia cuma bilang Christo. Christo itu seorang yang membuat karya dengan cara yang baru. Artinya membungkus gedung yang besar, membungkus bukit yang besar. Nah, waktu Keith Haring ngomong gitu, saya agak kaget. Karena rupanya dia melepaskan batas-batas itu, dan sesuatu yang sama dalam Keith Haring dan Christo adalah public art public, seni publik. Makanya dia nongol di mana-mana. 10 tahun loh dia ini. Orang-orang yang mau mengkoleksi lukisan, karya-karya sketnya, poster-posternya harus ambil di yang dia taruh itu, pas dia tinggalin langsung diambil. Dan Keith Haring juga tidak jera-jeranya untuk ditangkap oleh polisi dan bayar denda. Dan popularitas itu jadi dongeng tentang itu. Saya tanya ke teman-teman karena saya baru tahu tentang Keith Haring ini pada saat-saat liburan Corona ini. Dan Corona ini dari tadi Anda nggak pernah ngomong secara gamblang tentang ini. Pertanyaan saya ke Revo adalah ketika, apa sih yang kamu mau lukis tentang ini? Apa yang kamu akan peringati dengan hal-hal yang ini? Artinya, saya ingat dengan Guernica-nya Picasso tahun 38 atau 36. Bagaimana dibuat oleh Picasso Guernica? Semua konsepnya ada. Itu protes anti perang dari Picasso tentang Guernica sendiri, negara kelahirannya dibicarakan terus. Anda cari di YouTube semua Guernica, muncul Picasso semua. Nah, kembali lagi ke Keith Haring. Ini saya nggak pernah tahu Keith Haring siapa, tapi rupanya di anak-anak seni rupa udah biasa. Saya tanya ke anak-anak IKJ, Keith Haring tuh pernah denger loh? Oh iya, pernah dia ngomongin. Aku nggak tahu kalau anda bertiga tahu atau enggak. Itu persoalannya. Jadi ini persoalan kesadaran. Kesadaran itu pada saat Anda memunculkan ini, yang saya harapkan adalah sesuatu yang diingat-ingat. Dan memang berhasil untuk sesuatu gerakan yang ada di Indonesia. Aku nggak tahu. Mungkin patokannya Jakarta, tapi Art Jok itu udah 10 tahun lebih loh, setiap tahun. Itu juga baru aku lihat kemarin, si Harry Pemat itu William Robert di sini. Artinya dia manajer sebuah pameran besar di Art Jok. Nah, ini buat wawasan aja. Jadi pertanyaannya buat Anda ini, banyak pelukis-pelukis, misalnya Jackson Pollock yang diceritakan pertama kali, Jackson Pollock, Kandinsky itu pernah mengajar di Bauhaus. Kandinsky, Joseph Albers, Sri Hadi, pelukis Sri Hadi dari Bandung. Siapa lagi ya? Bud Muhtar atau Baron Basuning.
Ditambah yang lain-lain. Aku mau tanya, siapa pelukis yang paling terkenal yang Anda pikir itu tepat? Itu pertanyaan seperti yang diajukan catering buat kamu. Makasih. Oke Mbak Revo, silakan langsung jawab Mbak Revo. Mas Dodo menanyakan apa sih dibalik konsep yang Mbak Revo lakukan ini? Apa nggak tahu Mbak Revo atau mau jelasin harkat atau jiwa merdekanya dan pelukis tadi? Silakan. Ya, terima kasih Pak Dodo sudah 3 kali hadir ya. Malah saya belum datang udah hadir. Dan pertanyaan yang pertama adalah apa kamu pakai sket? Saya bilang tidak, saya spontan. Itu loh yang disebut spontannya. Yang mungkin Pak Dodo salah menangkap ya dengan kata spontan saya. Lukisan ini tetap dengan ada konsepnya. Berawal dari diri saya sendiri tentang saya bangun dasarnya harkat. Makanya saya kasih judulnya harkat. Jadi yang saya bilang spontan dulu, saya tidak pakai sket. Gitu. Jadi yang saya bilang saya spontan. Saya juga nggak tahu apa yang terjadi saat saya melukis. Saya hanya menumpahkan semuanya. Makanya saya bilang ini lukisan bercerita tentang diri saya yang harus saya tuntaskan dan selesaikan, yaitu tentang harkat itu sendiri. Itu aja. Idola, saya sangat mengidolakan Sadali. Dari dulu saya nggak tahu kenapa saya suka sekali dengan Sadali. Itu aja, walaupun lukisan saya tidak menjadi Sadali, tapi saya suka dengan Sadali. Karena buat saya, setiap saya melihat lukisan Sadali, begitu banyak emosi di dalamnya, walaupun begitu banyak ketenangan juga di dalamnya. Itu aja. Terima kasih. Dan satu lagi, kenapa saya mengusung tema dengan jiwa merdeka? Mungkin semuanya juga bertanya-tanya, kenapa sih dengan jiwa merdeka? Apa sih jiwa merdeka itu? Saya tidak bicara jiwa merdeka itu secara global, tapi saya bicara jiwa merdeka itu ke dalam diri kita sendiri. Jadi jiwa merdeka yang jadi tema saya adalah jiwa merdeka dalam diri kita sendiri, diri kita masing-masing. Apa sih merdeka? Apa kita sudah merdeka? Karena kalau kita bicara merdeka secara global pasti panjang lah. Tapi merdeka dalam diri kita, pernah nggak kita bertanya dalam diri kita, udah merdeka nggak sih kita? Dan itu juga yang saya pertanyakan ke dalam diri saya. Udah merasa merdeka nggak sih saya? Atau masih terbebani dengan hal-hal lainnya? Dan pameran tunggal ini juga yang saya membebaskan, memerdekakan diri saya dengan jiwa merdeka. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Revo. Ada lagi? Oh, Mas Krisna. Selamat sore. Saya mau nanyanya ke Bung William. Saya mau minta pendapatnya Bung William karena Bung William banyak tahu nih. Menurut Bung William ini posisi karyanya Revo ini sekarang baik di Indonesia atau di luar internasional itu ada di mana? Karena kan saya selalu berpikir secara logika, kalau kita nggak tahu kita berdiri atau berada di mana, ketika kita punya pemikiran untuk menuju ke ke satu tempat atau satu target, ya kita akan kehilangan orientasi. Jadi saya nggak nanya ke Mbak Revonya deh, saya tanya ke Bung William nih. Menurut Bung William, maaf nih, karyanya Mbak Revo nih posisinya baik di Indonesia ataupun di dunia internasional tuh ada di mana nih, gitu loh. Kira-kira itu sih pertanyaan saya. Silakan langsung dijawab Mas William. Bosen nanya bos nih. Terakhir nanti. Saya nanti terakhir ya. Saya ke Bung Ridwan dulu, baru ke Mas Dodo. Tadi nyebut-nyebut saya aja kan. Makasih Bung Ridwan sudah menekankan itu, tapi bahwa tokoh penting di Jarwo. Tapi bahwa Dr. Mike Susanto itu bilang, kalau Anda nggak jadi pewarta dari kegiatan kesenian Anda, siapa yang mau catat?
media mainstream tinggal sedikit sudah. Medsos lebih cepat dari mencret. Hari ini Anda nggak bicara seni rupa, orang bicara kolor Atta Halilintar lah segala macam. Seni rupa yang keren, daya cipta segala macam kalah dengan remeh-temeh karena di medsos itu kalah hari ini. Itu fenomena gila hari ini. YouTube segala macam. Dokter dia bikin diktilab dan itu dia rajin sekali membuka file-file lama. Teguh Estentrik bilang seni rupa hari ini pameran seminggu udah orang lupa segala macam gitu. Memang banyak persoalan, tapi bahwa hari ini era media sosial, ada Paul Hendro ini dulu juara lukis macam-macam, Philip Morris segala dia juara, tapi bahwa hari ini seorang Noval Absar itu 105.000 follower, sekali posting 8.000 orang lihat, like 8.000 dikali 10 80.000. Selena Netisa Jones misalnya di Den Haag dan Jakarta invited artis untuk Salihara karena begitu populer. Banyak sekali medsos itu memang harus kita pakai hari ini teman-teman. Mas Dodo juga rajin dengan kartunnya gitu. Ini juga Facebookernya gitu, sama aja gitu. Pakai Instagram Anda, Facebook Anda, apapun medsos hari ini. Dan kalau kita jadi seniman ya kita juga yang mewartakan hari ini. Alhamdulillah puji Tuhan, sudah beberapa wartawan media besar juga sudah datang untuk bertanya langsung, dan kita tunggu kapan dimuatnya. Mungkin Kompas besok, kita tunggu saja. Media Indonesia juga kita sudah ke Jakarta Post dan lain-lain. Jadi media mainstream pun kita tetap ini kan. Jadi sekali lagi menjawab dengan Bung Dodo tadi, bagaimana, atau kalau bahasa saya, bagaimana karya ini dikenang nanti gitu ya. Ya tentu Revo harus kiprahnya setelah ini ya terus ada yang harus dia lakukan. Saya pernah ke Pak Naryo, ngobrol ngopi berempat dengan Piko dan Rosid. Saya diuntungkan oleh sebuah drama pembakaran karya saya di TV oleh murid saya. Momen itu membuat saya ada di posisi hari ini. Misalnya seperti itu. Jadi ada momentum-momentum yang nanti harus dipelihara tentu oleh Revo untuk segala macam. Ya saya kaget juga beliau sampaikan itu. Jadi momentum, saya tidak mengajak dia untuk berdrama atau apa, tapi bahwa momentum ini tentu akan, mungkin Revo ini mulai tidur sudah 1 jam, jadinya udah menghayal terus habis ini bikin apa. Ya bahwa cerita Cat Herring sangat inspiratif, bahwa Revo pasti akan, ya sih kita sudah colek-colek juga ya, sudah segera ke Galnas, Gedung A dan lain-lain. Makanya Bung Jol ada di sini meliput ini semua untuk portfolio. Dia seorang kameraman profesional untuk kelengkapan. Hari ini rejim visual, rejim video, foto mesti dengan kualitas terbaik, bersaing tiap detik ribuan atau jutaan foto di-upload. Foto kita bersaing dengan begitu banyak. Saya upload orang paling 150 paling banyak misalnya, tapi bahwa itu juga sudah cukup lumayan karena ternyata jangkauannya sudah tawaran-tawaran dari berbagai tempat, termasuk saya harus segera pameran di New York misalnya, dari medsos juga itu ada 2 pameran di New York. Tapi bahwa menjawab juga nanti sahabat Wisnaeta, jadi saya paralel saja bahwa yang kita harapkan atau tim akan berusaha, walaupun ini bukan permanen tim, kita tetap nanti ngopi-ngopi bahwa kita akan terus woro-woro Revo lagi dan lagi, sehingga ini tidak menjadi cuma hari ini, tapi bahwa saya yakin Revo akan maju lagi nanti dengan karya-karya berikutnya, dengan narasi-narasi berikutnya kita nggak tahu, tapi bahwa ini bukan action painting, ini bukan ya ini sesuatu yang memang direncanakan meskipun waktunya mepet, tapi ternyata Revo cukup profesional untuk mempersiapkan ini. Soal positioning ini satu grup tapi nanyanya ngeri juga ya. Positioning belum bisa kita adjust hari ini karena kita baru mulai, tapi targeting musik mungkin saya membacanya kepada akan kemana atau akan dibaca seperti apa?
Buka peta. Jadi kalau ini kan baru kita apa kan nanti kita akan review. Tapi saya kasih ilustrasi sederhana aja. Kami membuat jauh di mata dekat di garis ya. Dagelan kami sederhana gitu. Itu kan 4 jam naik mobil dan ternyata ramenya minta ampun. Dengan Bung Ridwan Rumah Anak Bumi, founder Rumah Anak Bumi, kami membuat acara dan rame karena waktu itu kami gaya aja gitu. Kalau kita di Google, Parung Panjang tuh sama New York bentuknya sama, tulisan aja satu Parung Panjang, satu New York. Begitu Google Maps tuh itunya sama, gitu. Image-nya sama. Jadi seni rupa hari ini global maksudnya, Bung. Jadi dengan hadir di medsos itu tentu itu akan dibaca. Saya posting akan dibaca segitu macam orang searching di medsos akan hari ini sebenarnya kalau tadi itu kan peta kecilnya Jakarta atau apa. Teman-teman sekarang sudah tidak bilang lagi pelukis Jakarta sebenarnya atau pelukis Indonesia, tapi kita global artist gitu karena kita hari ini dengan mudah atau dengan cepat terkoneksi dengan galeri-galeri luar. Enggak sedikit sekarang seniman pameran tunggal ini, bahwa posisi itu ada di mana tentu kita akan, itu wacana baru lagi, kita tidak mudah meletakkan itu ada di mana Revo. Tapi Revo menuju kemana mungkin kita bisa predik gitu, karena ini baru langkah awal, tapi langkah awal yang besar gitu. Nah, ada yang menarik adalah seni rupa abstrak yang kalau Asmojo bilang itu kan antitesis dari seni rupa kontemporer ya, tapi bahwa Revo hadir dengan abstrak, style abstrak itu di zaman orang yang lagi cenderung kecenderungan kontemporer. Dan luar biasa kami sepakat menghadirkan format kontemporer. Kami pakai screen besar di depan, kami tahu itu museum, profil tentang dia yang digarap oleh Bung Joel pun kami pasang. Itu range-nya berapa Bung? 4 kali berapa meter dalam pembukaan Bung Dodo kan lihat. Jadi presentasi karya Revo di dalam ruangan pun kita pertimbangkan, walaupun ada kelemahan kita pakai panel ya. Tapi bahwa presentasi kita tetap pakai apa yang kekiniannya dengan layar besar dan lain-lain. Kalau saya predik, kalau konsisten ya Revo akan bicara tentu lebih luas lagi. Kuncinya ya setelah ini memang harus bukan habis jiwa merdeka mungkin apa dan seterusnya. Tapi saya tertarik bahwa saya lihat energi Revo, saya kira nggak akan berhenti di sini. Kalau untuk Jakarta, saya hari ini pegang Revo, bukan pegang kakinya, tapi bahwa dia sudah memulainya untuk men-trigger kita semua hari ini. Saya nggak jauh-jauh dulu dari petanya, dan saya di medsos bilang bahwa Revo bahkan membuat sebuah gebrakan dibaca di seluruh Indonesia, dan saya kasih kata semoga. Jadi saya berdoa semoga dalam peta, karena saya nggak berhak mencatatnya dalam peta, tapi dalam catatan saya ingat Hanafi pernah bikin besar kalau nggak salah yang lewat pintu belakang. Terus ada DDR Supriya 13 meter kali berapa, pencapaian masing-masing karya saya lihat Revo nggak kalah buat saya untuk itu. Baron juga bikin 10 meter dan lain-lain, tapi bahwa yang tanpa membanding-bandingkan Revo hari ini buat saya keren. Satu yang mesti diingat loh, Revo menyelesaikannya 16 jam, brother and sis. 16 jam 4 kali 2 meter. Kalau saya mungkin tifus. Tapi bahwa narasinya ada dia, nanti masih bisa ngomong-ngomong lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Itu Bung Krisna ya. Tapi bahwa sebagai global artist harusnya dengan video-video yang akan di-share, dia akan mendapat publik yang atau jangkauan publik yang lebih banyak lagi. Hari ini nggak usah sombong juga, nggak usah takut juga kita bilang kita global artist lah, ya kan? Krisna punya karya juga kan yang nyuka orang-orang di New York juga. Oke. Itu ya, itu aja tuh. Oke, terima kasih Bang William. Mas Teko, saya tambahin sedikit. Oh ya, silakan. Tanpa profesional, semua ini juga tidak akan terlaksana dengan baik. Kenapa saya bilang tanpa profesional? Semua ini tidak terlaksana dengan baik. Artinya gini, saya didukung dengan 3 komunitas, Pesona, Bosen, dan Cikini Artet.
mereka punya bagiannya masing-masing dalam suatu peristiwa tunggal saya tanpa mencampuri bagian keprofesionalannya yang lain. Artinya ya Pesona mendukung saya dalam urusan-urusan yang lebih ke museum dan yang lainnya, lebih di luar panggung, di teknis gitu. Tapi bosen dengan woro-woro, dengan desainnya. Mas Krisna Eta luar biasa, malam kita masih cetan jam 2 pagi tapi tetap. Bang Aidil juga gitu mengawal saya dari awal sampai saya selesai dan display dan dipamerkan. Itu juga buat saya luar biasa. Jadi dan mereka tidak ada ketiga dari komunitas ini yang mengganggu wilayah saya. Yang saya hanya melukis, menyelesaikan pertarungan saya dengan kanvas 4 kali 20 meter. Buat saya itu juga luar biasa. Jadi tanpa profesional semua ini tidak akan pernah terjadi. Dan kita melakukannya dengan sukacita tanpa beban. Karena saya juga dengan 3 komunitas ini saya tidak membayar 1 sen pun. Jadi karena kita melakukannya dengan rasa senang, jadi itu suatu hal yang apa ya, yang buat saya yang luar biasa sekali. Dan terima kasih juga untuk yang tiba-tiba muncul Jarwo yang buat saya juga terkaget, waduh apalagi ya. Tapi buat saya terima kasih untuk teman-teman Jarwo, luar biasa untuk publikasinya. Dan tanpa itu juga pameran ini juga tidak akan menjadi gebiar sendiri. Tapi intinya tanpa profesional semua ini tidak akan pernah terjadi. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi? Terakhir satu pertanyaan. Oke, Mas Paul. Memang saya dari dulu kagum sama lukisan abstrak. Sejak kenal pertama memang sama William, saya ketemu di Ancol. Saya kagum. Cuman saya nggak bisa ngerjain. Jadi di mana-mana saya lihat abstrak tuh, kok bisa ya? Seseorang punya intuisi seperti itu. Tapi saya nggak mau mencoba. Ya kayaknya itu bukan bidang saya. Ya, jadi saya memaksakan diri memang harus datang untuk melihat Revo yang saya kenal. Pertanyaan saya mungkin di luar lukisan ya, mungkin tentang tema ini ya, dari sosok atau tampilan jiwa merdeka itu, minta maaf, Revo menghadap seperti membelakangi penonton. Kalau dulu saya pernah ikut teater, itu pantangan banget seseorang untuk membelakangi penonton. Itu yang satu. Terus yang kedua, ada seorang teman mengatakan, sudah lama ini, mengatakan begini, suatu saat Indonesia akan dipenuhi orang-orang yang, maaf pakai jilbab, tapi membiarkan tubuhnya yang lain. Dan saya sudah melihat beberapa kali, berkali-kali mungkin, kalau saya naik kendaraan, naik motor, begitu banyak orang boncengan naik motor, khususnya motor-motor yang sport ya, dimana posisi cewek bonceng cowoknya tinggi sekali, cowoknya sangat mendungging, dan saya lihat mereka pakai kerudung, cuman jinnya itu turun, jadi bajunya naik. Itu pemandangan yang sering saya lihat. Apakah ini sudah menjadi tren atau perubahan yang teman saya katakan tadi? Oh ya, saya baru ingat teman saya, oh ya bener, kayaknya ada perubahan. Atasnya rapat, bawahnya agak turun. Saya teringat juga penyanyi yang saya sangat suka, mungkin bapak-bapak akan tahu, yang suka jazz ya, Mercy Seegers, penyanyi tua, tiba-tiba tampil jazz di Ancol. Dia pakai celana jeans yang strip sangat ketat, dan bajunya, kaosnya tulisannya Megadeth. Saya kagum sekali. Warnanya kuning, pusatnya kelihatan. Saya senang juga sih.
Enggak, masalahnya dia itu sudah tua, tapi tampil tren begitu. Saya menarik juga, apakah jadi ada 3 pertanyaan yang di luar kesenirupaan ya. Kalau seni rupa, kalau lukisan saya oke, angkat tangan saya kagum dan saya sangat apresiasi seorang Revo bisa mengerjakan seperti ini di tengah pandemi seperti ini ya. Oke, terima kasih, itu aja. Oke, mau langsung dijawab Mbak Revo soal poster yang membelakangi dan Kalau itu soal itu menurut kaidah teater itu salah karena itu membelakangi penonton. Tapi mungkin nih kalau ini mungkin Mas William nanti yang Kayaknya jawab kalau soal soal poster posisi. itu bukan wilayah saya. Oke. Ini wilayahnya Mas William. Mungkin Mas William bisa ngasih kenapa Mas? Karena saya cuma disuruh gini loh. Revo foto. Terus saya interupsi profesional. Dan ini mungkin Mas William yang jawab ya kenapa poster itu membelakangi penonton Mas? Karena nggak etis kan Mas? Enggak, saya nggak tahu juga ya itu etis atau tidak gitu, karena kita ya tentu kita terima kasih sama concern dari Paul, tapi walaupun ini di luar konteks, tapi kalau kita bicara etika ini agak repot juga karena dari etika siapa, dari angle-nya mana gitu ya. Dan soal kerudung dan lain-lain tentu kita nggak usah panjang lebar, tapi bahwa waktu ini tentu nggak akan kita habiskan untuk bicarain desain itu, bahwa ini yang terbaik yang kami rasakan untuk menampilkan secara keseluruhan. Semuanya tak ada Revo yang ke depan kecuali hari terakhir. Jadi dari awal kita mau kalau bercandanya sih sederhana aja. Kalau lihat buka Facebook itu kan semua orang pengolin mukanya, karyanya nggak ada gitu. Ini mukanya nggak ada, karyanya ada. Kira-kira kartunnya gitu. Tapi saya mengajak teman-teman bahwa ini bukan wilayah moral, saya nggak paham atau fasih di wilayah moral karena angle-nya masih sangat banyak. Kedua, saya dan tim memang sudah dipercaya untuk itu dan kita sudah diskusikan untuk itu. Kalau untuk diskusi desainnya mungkin kita bikin sesi khusus. Tapi anyway, terima kasih untuk komennya. Mudah-mudahan ada pertanyaan lain lagi soal profesional dan lain-lain gitu ya. Opa kalau belum puas dengan positioning nanti kita ngobrol. Tapi di Jakarta Revo keren hari ini dan teman-teman Ugo juga udah lihat. Ya, jadi terus sudah merambah dan lain-lain. Jadi selamat datang nanti di menuju Galnas ya, Bung ya. Oke, Bang Edil mau nambahin soal apa poster atau soal itu? Oh iya, soal poster, saya pikir itu bagian dari ini ya. Kalau kita mengaitkan dengan tema Jiwa Merdeka dan dalam konteks kekaryaan Revoluta, saya pikir ya ada satu kredo yang menarik yang sebenarnya bisa dikomparasi ya dari perjalanan kreatif Revo dalam proses membuat karya 4x20 meter itu, dari Mark Rothko ya, seorang pelukis abstrak yang fenomenal dengan valuasi karya yang triliunan ya, cuma membuat 3 lapisan warna tapi itu sangat fenomenal. Mark Rothko itu mengatakan begini, melukis bukan membuat pengalaman atau menghidupkan pengalaman gitu, mengenang memori, tapi dia pengalaman. Ya saya pikir proses Revo dia dari membelakang ya, ini tafsir sih sebenarnya, pemahaman dan tafsir, dan semua orang bebas merdeka sekali lah untuk membuat tafsir-tafsir itu, tapi minimal dia mencoba menghidupkan panggungnya hari itu. 3 hari itu semacam panggung kebudayaannya, panggung seninya, panggung keprofesionalannya, panggung di mana dia berhadapan dengan situasi yang hampir seluruh dunia mengalami. Dia mencoba membangun itu dengan sebuah kesadaran, dengan sebuah semangat untuk mencipta karya. Itu yang kami di sini mencoba
mengapresiasi itu, mendorong. Jadi sudah ya betul-betul total lah ya persiapan ini betul-betul total mendampingin, dan ya betul apa yang kita dibilang Revo dari sisi-sisi di luar kekaryaan dan apa yang akan dilukis Revo itu kita nggak tahu. Ibaratnya dia ingin menghadirkan pengalamannya, membangun pengalaman baru, bukan mengundang kembali pengalaman-pengalaman masa lalu itu. Jadi itu gitu mungkin dari saya ya. Oke, Mbak Revo mau nambahin? Oh, oke, Mas William. Oh, Mbak Revo. Saya tambahin sedikit juga. Inilah yang disebut jiwa merdeka. Tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Melihatnya negatif akan menjadi negatif. Melihatnya positif akan menjadi positif. Jadi merdekakanlah diri kita untuk menjadi hal-hal positif. Jadi kenapa jiwa merdeka ini juga begitu mengusik saya? Ya karena ini masih banyak ya di sekeliling kita yang masih mempermasalahkan untuk hal-hal yang sebenarnya udah nggak penting lagi, dibicarakan. Termasuk nggak ngasih judul di lukisan? Kenapa Mas? Termasuk nggak ngasih judul di lukisan di pameran? Gimana? Oh iya, termasuk kenapa semua lukisan saya tidak saya kasih judul, nama atau segala macam, udah nggak penting lagi. Cobalah melihat lukisan dengan hati, dengan kebebasan diri kita sendiri, apalagi abstrak, yang nggak perlu saya kasih judul. Artikan aja sendiri dari cara mata memandang, dari diri masing-masing memandang karya saya sendiri. Makanya saya nggak mau kasih semua, saya tidak kasih judul, kasih nama, ya karena buat saya ya itu jiwa merdeka. Itu aja Mas, terima kasih. Terima kasih Mas Paul. Mas William mau nambah? Ya, karena sudah dijawab Aidil, saya jadi harus menjawab lagi, meluruskan, menambahin. Terima kasih Bung Aidil, ya kita karena komunikasi terus. Ya saya tidak menjawab kerudungnya, tapi bahwa ikonnya memang Revo, makanya kita dari awal kita sudah sepakat cukup satu gambar dan itu mengekspresikan dia teriak merdeka itu, makanya backgroundnya kita gonta-ganti terus itu, habis itu apa, dan gambar ini terus, jadi ada yang dia menghadap kota, itu bagaimana dia memerdekakan dari banyak perkara hegemoni dan segala macam. Jadi itu difoto berkali-kali dan mencari foto yang terbaik untuk dia seolah-olah screening bahwa dia berteriak saya merdeka atau jiwa merdeka atau dan segala macam. Dan kita konsepkan itu bahwa satu saja foto yang kita ini kan dengan tangan terbuka seolah-olah dia itu secara visualnya tentu bahwa jadi ini pemilihan gerakan dan segala macam juga berdasarkan kita tahu dia temanya apa, dia mau sampaikan apa, bahwa memang dia state something, dia menyatakan sesuatu tentang jiwa merdeka dan tentang harkat di kekaryaannya. Jadi sesungguhnya kalau mau diperpanjang soal desain tadi sebenarnya nggak terlalu tarik juga bicarakan, karena ini kita bicarakan tentang Revo sendiri, tapi bahwa sudah dijawab, saya hanya mengatakan bahwa ini mewakili sekali teriakan jiwa merdeka itu. Kami tim desain ingin sekali, karena kita kerja desain ini sekali dan tidak akan ada lagi desain. Jadi desain ini milik Revo, kami sudah lepas, dan kalau ada kita tidak akan bikin kalau besok lagi diminta tolong ya tentu berbeda lagi kok, sesuai dengan konteks dan teks yang mau disampaikan oleh Revo ke publik. Artinya saya menguatkan bahwa kita semua sudah profesional. Saya juga sudah bekerja sama Krisna Eta segitu lama dan kita tahu untuk segala macam begitu. Dan sekali lagi mohon maaf tidak bisa merespon soal etika jilbab dan lain-lain. Itu dulu. Oke. Terima kasih. Kita akhiri Artistalk, acara Artistalk kali ini, dan terima kasih untuk semua yang hadir. Terima kasih Bang Idil, terima kasih Bang William, Mbak Revo, terima kasih untuk teman-teman semua. Jangan kita meninggalkan tempat karena kita akan lanjut dengan melukis bersama di halaman. Setelah itu kita lanjut untuk buka puasa.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.